ya, yaitu bersaksi dari buah tinggal di dalam Kristus. Nanti boleh ditolong ya kalau saya bilang next ya. Oke. Next kita lihat ini. Di sini udah ada ya. Oke ya. Kita dasarnya dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan buat saudara-saudara semua ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Next. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Next. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Next. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, coba perhatikan gambar ini dulu ya sebelum kita masuk firman Tuhan. Next. Nah, ada yang tahu pohon apa ini? Coba. Jujur kalau saya juga ada di sana, ditanya itu bingung pohon apa itu ya, nggak jelas banget begitu ya. Tapi kalau coba kita perluas gambarnya ya. Nih. Next. Nah, pohon apa nih? Hah? Ini pohon yang berambut ya. Buahnya berambut ya, pohon rambutan gitu ya. Awalnya kita mungkin sulit, saudara-saudari sekalian ya, mengenal pohon apa itu gitu ya. Tapi waktu kita lihat buahnya, kita jadi apa? Kita dengan mudah bisa mengenal pohonnya. Padahal itu tempatnya sama, begitu ya. Tadi yang kita lihat, cuman tadi ditutup aja biar nggak kelihatan buahnya. Tapi pas dibuka ya, sekalipun itu tuh ada buah-buahnya itu dihilangin, kita juga masih bingung tuh pohon apa. Tapi karena ada buahnya, kita jadi bisa kenal pohon itu, begitu ya. Karena apa? Karena itu buah itu nggak bermanfaat buat dimakan aja ya, dikonsumsi. Buah juga sebenarnya bisa memberikan identitas kepada pohon itu ya. Kita jadi bisa mengenal karena bisa mengenal pohonnya karena kita melihat buahnya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen gitu ya. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca di sana, Tuhan Yesus itu menggambarkan bagaimana kita sebagai orang Kristen itu gimana sih harusnya hidup gitu ya. Bagaimana kita harus berbuah melalui apa? Perumpamaan pokok anggur yang benar, begitu ya. Satu perumpamaan yang sangat terkenal. Nah, next, dalam perumpamaan ini kita melihat dengan jelas ya. Jelas ya. Allah Bapa sebagai apa? Pengusahanya. Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai pokok pohonnya, begitu ya. Sementara kita nih sebagai ranting-rantingnya dan buahnya. Itu apa? Itu adalah karakter kita, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya termanifestasi dari perbuatan-perbuatan Yesus kepada kita ya, perbuatan-perbuatan baik kita yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, tentunya sebagai pengusaha ya, di sini juga banyak pengusaha nih. Ya namanya pengusaha, kalau Tuhan pengusahanya gitu ya, Tuhan juga mau, beliau kan, Tuhan kan investor terbaik gitu ya. Kalau dia tanam, maka dia tahu, dia pengen tuh khususnya ranting-rantingnya itu berbuah begitu ya. Ranting-rantingnya itu menghasilkan buah. Apa sih buahnya? Ya buahnya itu tadi, karakter-karakter yang penuh kasih, manifestasi dari karakternya Kristus. Buah rohnya yang
dihadirkan dari Roh Kudus dari setiap anak-anak Tuhan ya. Kita suka bersyukur begitu ya, suka bersuka cita, mudah bersuka cita, limpah dengan damai sejahtera begitu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, banyak uang pun kalau kita nggak punya damai sejahtera, kita sulit menikmatinya. Kita punya sesuatu juga harus bersamaan dengan kemampuan menikmatinya. Salah satu kemampuan untuk menikmatinya adalah hati yang tenang, hati yang penuh damai sejahtera. Punya sesuatu, kalau kita tidak punya kemampuan damai sejahtera untuk menikmatinya pun bagaimana? Bahkan dikasih sedikit pun, tapi kalau punya kemampuan damai sejahtera, kita bisa menikmati dari apa yang Tuhan percayakan. Damai sejahtera itu berkat, itu buah yang besar di dalam kehidupan kita. Nggak cepat marah misalkan, itu juga perbuatan-perbuatan baik ya. Tapi kita ini orangnya sabar, lemah lembut kalau ngomong begitu ya. Setia gitu ya sebagai pasangan, menguasai diri, suka jujur, rajin, nggak sombong, suka menabung, nggak ya, itu mah tambahan ya. Nah, kenapa hal-hal yang tadi, karakter-karakter yang tadi, perbuatan-perbuatan yang tadi itu, buah-buah itu diharapkan oleh Tuhan dari setiap anak-anaknya. Next, karena ini ya, karena buah kehidupan yang ada di dalam kita itu dapat menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ya, sekali lagi karena perbuatan-perbuatan baik kita, karakter-karakter yang ada, yang menjadi kekayaan batin kita, itu bisa menjadi kesaksian yang bukan hanya efektif, tapi benar tajam bagi orang-orang di sekitar kita, begitu ya. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti pohon rambutan tadi, ya kan? Dengan melihat buahnya, kita kenal pohonnya. Dengan melihat buah perbuatan kita, maka orang akan mengenal siapa Tuhannya. Siapa batang pohonnya itu. Begitu ya. Siapa? Tadi katakan yang jadi batang pohon Kristusnya. Begitu ya, Tuhannya. Seperti dikatakan di ayat 8 ya, di itu tuh ya. Kecil sih tapi coba saya bacain ya. Inilah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah diharapkan Tuhan bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya kita. Bukan supaya kita dipuji-puji, apalagi sedang pencitraan diri. Kita menunjukkan karakter-karakter itu, menunjukkan perbuatan baik bukan untuk itu, tapi untuk menyaksikan betapa hebatnya Tuhan kita yang menyebabkan kita mengeluarkan buah itu, gitu ya. Yang ujungnya menunjukkan ini loh murid-muridnya. Kalau ini murid-muridnya, itu loh gurunya, itu loh Tuhannya. Ini buahnya, itu loh pohonnya, begitu ya. Ambil contoh Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin orang-orang seperti saya yang lahir tahun besar 80-90 pernah kenal seorang pemain bulu tangkis namanya Christian Hadinata. Mungkin pernah tahu ya. Next, kalau ada yang lupa saya coba share. Nah, ini beliau sekarang mah udah rambutnya putih-putih ya, udah jadi pelatih ya. Nah, beliau itu salah satu pemain profesional bulu tangkis yang andalan kita dulu ya, tahun 80 sampai tahun 90-an ya. Nah, satu kali waktu Thomas Cup tahun 86, dia itu ini udah rally turnamen sampai akhirnya dia final nih ya, final. Nah, waktu final dia tuh menghadapi biasa lawan berat dari mana? Tiongkok ya. Tiongkok kan paling jago tuh ya. Itu udah lawannya. Nah, ketika final itu lawan Tiongkok itu, dia pasangan-pasangan nih satu kali wah ini jago banget, dua-duanya itu imbang begitu ya. Jadi rally panjang terus. Nah, satu kali ketika cepet smash tuh dari pihak lawan, dari pihak Tiongkok, nyemes gitu ya. Masuk enggak kira-kira? Langsung wasit hakim garis out gitu. Artinya bolanya nggak masuk. Tapi kan ini nih ya, official Indonesia itu wah senang banget karena kan itu udah penentuan menang tuh ya kan. Artinya kalau di out berarti kan yang menang bakal tim Indonesia, Christian Hadinata dan temannya itu ya. Cepet out. Wah, orang-orang ini official tim Indonesia semua senang. Tapi Christian Hadinata itu diem. Ini nggak begini. Karena dia tahu dan dia merasakan bahwa waktu nyemes itu kena ke rambut bahunya dia. Jadi dia akhirnya agak miss gitu. Artinya sebenarnya harusnya masuk begitu. Apa yang dilakukan Hadinata? Karena kalau dia ngomong berarti kan poinnya jadi ganti itu, pindah.
Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian jadi Christian Hadinata, apa yang akan dilakukan? Kalau dia nggak ada yang tahu kok. Orang udah semua senang, hakim udah ngasih poin ke Indonesia. Tapi Christian Hadinata bilang, datang, nggak begini Pak Hakim. Wah, malah debat. Dia bilang bahwa itu kena saya dulu. Jadi akhirnya out gitu. Ujungnya dianulir tuh hasilnya. Jadi nilai diberikan kepada Tiongkok lawan. Dan ujungnya kita tahu 86 kita nggak dapat Thomas Cup. Kan? Terus dia pulang kan, wah gitu, orang-orang yang tadinya udah senang jadi kecewa kan, pasti kan. Wartawan langsung ngejar, kenapa Pak Christian ngomong, padahal diam-diam aja begitu ya. Kira-kira jawaban Pak Christian Hadinata apa? Nama saya itu Christian, dan lebih pentingnya saya ini orang Kristen, dan orang Kristen enggak boleh bohong. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Nah ini contoh orang yang berbuah dalam perbuatannya. Dan ujungnya, walaupun dia kalah, kejadian ini menginspirasi banyak orang untuk sportif. Dan yang pasti selalu dikait-kaitkan dengan kata yang tadi. Aku namaku Christian, tapi aku menghidupi namaku, aku orang Kristen. Artinya aku murid Tuhan, pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus seperti Tuhan, jujur orangnya. Wah, itu kan menjadi sesuatu yang kesaksian yang luar biasa. Di mata orang mungkin kalah, tapi di mata Tuhan ini pemenang ini. Lebih daripada pemenang, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu mungkin berbeda-beda. Kita mau enggak seperti begitu? Berbuah seperti begitu. Dinikmati, dilihat sampai orang tahu, oh itu loh Tuhannya, begitu ya. Tentu kita mau hidup berbuah ya, dan menjadi kesaksian. Dan itulah memang tujuan Tuhan, menjadikan kita anak-anak Tuhan gitu ya. Pertanyaannya gimana caranya gitu ya bisa sampai di titik itu. Karena kan gak mudah hidup di tengah dunia dengan sistem yang bengkok ini, begitu ya. Nah, firman Tuhan yang barusan kita baca itu ngasih paling gak 2 cara. Bagaimana caranya kita bisa tetap stay di tempat yang oke, di jalan yang oke gitu ya. Sekalipun mungkin gak mudah, tapi kita akan lihat. Yang pertama, next. Kalau kita mau hidup kita berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus seperti dikatakan di ayat 4 sana ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas banget perintahnya, jelas banget caranya. Tinggallah di dalam aku kalau mau berbuah. Untuk bisa berbuah orang juga semua tahu, enggak perlu jadi petani. Ranting harus tersambung dengan pokoknya, dengan batangnya. Karena apa? Karena di sana dia dapat sari-sari makanan, dia dapat mineral untuk pada waktunya menghasilkan buah gitu ya. Selama ranting itu terhubung atau tersambung, ranting itu pada waktunya dia akan menghasilkan buah. Sementara kalau tidak tersambung, jangankan berbuah. Yang ada apa kalau nggak terkoneksi? Yang ada mati. Yang ada layu ranting itu kan. Jangan harapkan berbuah kalau enggak nempel begitu ya. Nah demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian ya. Selama kita tinggal di dalam Kristus atau tersambung dengan Kristus, sang pokok itu, sang batang itu begitu ya, maka kita akan dapatkan semua yang kita perlukan supaya kita dapat berbuah menjadi saksinya Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Ini bukan hanya sekedar hubungan luar Bapak Ibu sekalian. Ini penting nih ya. Ini kalau dalam bahasa teologi yang disebut union with Christ, kebersamaan, kebersatuan dengan Tuhan. Union with Christ begitu ya. Paulus pernah berkata demikian ya di Galatia. Next. Nah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi apa? Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebenarnya demikianlah semua anak Tuhan. Dia harus bersatu, dia harus melekat bersama Tuhan Kristus, begitu ya. Nah pertanyaannya nih, apa sih maksudnya ya kan? Tinggal di dalam Kristus itu apa sih? Lebih mudahnya itu seperti bagaimana, begitu ya. Nah tinggal di dalam Kristus itu bukan bicara tentang kita rajin ke gereja ya.
Bukan bicara sekedar bicara rajin pelayanan gitu ya, komsel begitu ya. Atau bicara mengenai kita pergi ke gunung gitu ya, kita tinggalkan kehidupan kita begitu ya, terus meninggalkan pekerjaan kita, anak istri kita tinggalkan semua untuk Tuhan. Bukan itu. Tinggal di dalam Kristus itu tentang ini nih, membangun relasi yang intim dan terus menerus bersama siapa? Ya bersama Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tinggal dalam Kristus itu bicara tentang ini, tentang hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus. Terus menerus sehari demi sehari. Ini penting karena kalaupun kita pergi ke gereja rajin ya, kalau kita nggak punya hubungan intim, kita rajin pelayanan, itu biasanya kita punya motivasi, kita punya tujuan, kita punya pemahaman terhadap ibadah, terhadap pelayanan, itu jadi nggak sefrekuensi dengan Tuhan. Kita suka jadi lain memandang itu. Kita datang, kalau yang intim itu tahu datang untuk memuliakan Tuhan. Orang yang nggak tahu itu, yang nggak intim datang ke gereja untuk apa? Untuk dipuaskan, untuk bisa apa sih gereja untungnya buat saya? Itu belok tuh. Karena itu ke gereja penting-penting, tapi dasari dengan pengenalan Kristus agar tujuannya jelas, pemahamannya jelas terhadap ibadah itu, begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa punya relasi yang intim? Nah, caranya hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan buat kita apa? Terus datang pada Tuhan, pada Yesus ya. Roh Kudus itu diberikan kepada kita agar kita terus melekat. Bahkan bukan hanya sekedar melekat. Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Seperti apa sih dipenuhi Roh Kudus itu? Ada yang pernah punya enggak dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa ya? Apakah seperti air kasih gelas atau seperti kata orang langsung dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus itu enggak gitu. Dipenuhi Roh Kudus itu sederhananya hidup kita nih, hati, pikiran, perbuatan kita itu diserahkan pada Roh Kudus, dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Ibarat paling mudah kalau misalkan naik mobil begitu ya. Orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti naik mobil, tapi kita bukan supirnya. Kita penumpangnya, Roh Kudus yang nyupirnya. Nah itu. Jadi yang mengarahkan, yang membawa, kita ikut Roh Kudus. Orang yang hidupnya enggak dipenuhi Roh Kudus, orang Kristen yang hidupnya enggak dipenuhi Roh Kudus, sama punya mobil. Tapi yang nyetir kita, Roh Kudus jadi penumpang. Begitu. Roh Kudus ada. Setiap orang percaya pasti punya Roh Kudus. Tapi kamu turut saya. Begitu. Ikut saya. Begitu mudahnya. Jadi kalau sekarang punya pemahaman nih, dipenuhi Roh Kudus itu artinya apa? Itu tuh. Ikut, turut, hati, pikiran, perbuatan sama Roh Kudus. Begitu. Ya, sederhananya seperti itu. Mata kita nanti jadi melihat apa yang dilihat Tuhan, begitu ya. Hati kita mulai merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Pikiran kita mulai dipenuhi dengan apa yang Tuhan rancangkan, begitu ya. Mulut kita pun keluarnya berkat, anugerah, begitu ya. Enggak tajam seperti tombak, begitu ya. Dan karakter kita akan memunculkan tadi buah roh, ya, buah roh. 9 rasa itu ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kalau kita bisa jadi orang Kristen dengan karakter dan perbuatan-perbuatan baik seperti ini, tentu itu lahir bukan dari diri kita, tapi karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita ikut dengan apa yang diarahkan oleh Roh Kudus. Karena itu nih saudara-saudara sekalian ya, next. Ketika Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan itu sedang bicara ini. Bicara bukan mengenai rutinitas agamawi, bukan aktivitas gerejawi ataupun pelayanan kita. Melainkan tentang ini nih, hubungan pribadi kita masing-masing dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang akan membuahkan perkara-perkara rohani di dalam dan melalui kehidupan kita. Saya bisa bayangkan bagaimana dunia kita bisa berubah ketika kita memunculkan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bayangkan, kita yang tadi mungkin dinilai pemarah, tapi kita berubah seiring dengan mengikut apa yang kata Roh Kudus. Kita jadi orang sabar aja. Tadinya pemarah jadi ramah, peramah gitu. Itu tuh akan orang, apa ya? Itu tuh akan mengagetkan dan orang pasti akan tertarik jadinya. Bertanya, apa yang membuat dia bisa berubah seperti itu? Begitu ya. Atau ambil contoh ini, saya coba kasih contoh. Next. Ini namanya orang ini tuh Robert Reskar ya, sorry. Next. Nah, ini Robert Reskar ini saya baca di buku Not a Fan miliknya pendeta Idleman ya.
Di dalam buku itu diceritakan Robert Rescari ini orang Kristen seperti kita semua, rajin ke gereja, rajin pelayanan gitu, orang lihat oke banget. Tapi maaf, Robert Rescari ini kecanduan seks, maaf ya. Jadi dia tuh kerap kali ke tempat prostitusi gitu ya. Mudah sekali terpancing untuk ke sana begitu ya. Sampai satu kali ketahuan tuh sama istrinya. Istrinya marah-marah dan bilang, "Kalau kamu masih begitu, kita cerai. Kita putus," begitu ya. Udah. Dan dia berjuang untuk hal itu. Untuk enggak jatuh lagi ke kecanduannya itu. Tapi apa yang terjadi? Setiap dia berjuang, setiap itu juga malah semakin tertarik untuk ke sana. Dia berjuang keras untuk mengendalikan dirinya, tapi makin jatuh lagi, makin jatuh lagi. Sampai akhirnya dia sempat minum obat gitu untuk biar bunuh diri. Tapi dia dilarikan ke rumah sakit dan dia bisa tertolong. Sampai ujungnya nih, nah ini pentingnya komunitas gereja. Itu komunitas teman-temannya itu datang, kan gak mudah ya punya kebiasaan ini di tengah-tengah ini kan. Tapi diterima dengan baik sama rekan-rekannya. Lalu diajak dia ngobrol, bahwa sesungguhnya menghadapi ini tuh gak bisa sendirian. Harus melibatkan Roh Kudus. Karena perubahan itu harus datangnya dari dalam. Dan yang dari dalam itu yang diubah mesin itu, yang bisa mengubahnya Roh Kudus. Nah dalam prosesnya akhirnya dia hidup menyerahkan diri pada apa yang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan ujungnya dia bisa berubah. Dan ujungnya istrinya diberkati, anaknya juga jadi menghormati lagi begitu ya. Perubahan apa yang terjadi ketika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Begitu ya, pasti jadi berkat. Jadi kalau kita mau berbuah, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Hidup kita dipenuhi oleh pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan melekatkan kita terus kepada Kristus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, cepat ya. Yang terakhir. Gimana sih caranya biar kita juga bisa berbuah? Selain ada di dalam aku, di dalam kamu, ikut pekerjaan Tuhan. Itulah istilahnya, itulah zat-zat hara bagi tumbuhan ada di dalam kita. Tapi Tuhan juga kasih pupuk dari luar nih. Apa? Tinggal di dalam firman Tuhan. Lihatin ya, ini pohon dikasih zat hara di dalam Roh Kudus dan dari luar firman Tuhan yang memupuk. Begitu ya. Kita bisa menghasilkan buah itu penting bagi Tuhan. Begitu pentingnya sampai Tuhan itu apa? Itu mengusahakannya. Bayangin Tuhan itu mengusahakan kita semua bisa berbuah. Perhatikan ayat 2, next. Di ayat 2 ini jelas dikatakan begini ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Di ayat ini kita melihat ada dua tipe orang Kristen. Tipe yang apa? Yang ranting nih diibaratinnya ranting yang tidak berbuah ya, dan ranting yang berbuah, katanya begitu. Jadi orang Kristen itu gitu, ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah, tapi sama-sama orang Kristen. Nah, bagi ranting yang tidak berbuah, Tuhan katakan dia akan apa? Dia akan memotongnya. Tapi jangan salah sangka, memotong yang maksud di sini bukan ini ranting jebret buang. Setiap orang sudah percaya pada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan dia. Ingat Roma 8 ayat 37, apapun itu tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dengan kasih kita. Kita tetap akan dapat kasih Tuhan itu. Sekalipun kita jadi ranting yang tidak berbuah. Loh kok ini dibilang dipotong? Kalau kita lihat bahasa aslinya itu, bahasa aslinya aero. Aero itu artinya gini nih. Jadi si ranting ini tuh jatuh ke bawah, dia ketutup sama tanah. Nanti aero itu artinya gini, diangkat, dicantelkan ke carang, agar apa? Dibersihin sebelumnya, dicantelin ke carang yang lain agar kena sinar matahari. Agar apa? Agar kamu yang tidak berbuah jadi berbuah, begitu. Jadi kalau ini berita sukacita, ini kabar baik bagi kita anak-anak Tuhan. Sekalipun kita jadi anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini kita nggak berbuah. Karena apa? Mungkin kita seperti tadi ranting yang ketutup tanah. Apa? Perbuatan-perbuatan nggak oke, cara hidup yang nggak oke. Ada penderitaan yang bergumul dengan kita yang membuat kita jangankan berbuah, gitu ya. Kita harus pikirin, wah berat hidup kita. Nah, Tuhan nggak tinggal diam sama orang seperti ini. Dia katakan apa? Dia akan angkat, dia akan bersihkan. Tentu di dalamnya ada pemangkasan itu istilahnya. Jadi bukan potong semuanya dibuang enggak, tapi ini dibersihin, dinaikin ke atas agar kena sinar matahari, agar ranting ini jadi berbuah lagi. Begitu ya. Apalagi yang sudah di atas yang berbuah. Tapi Tuhan juga gak akan biarin. Dia akan terus usahakan semakin banyak berbuah. Kata firman Tuhan begitu ya. Tuhan gak akan biarin
tapi Tuhan akan terus mengusahakan dan merawatnya agar lebih berbuah lagi. Pertanyaan, gimana caranya membersihkannya? Karena yang di tanah dibersihkan, yang sudah berbuah dibersihkan. Yang di sini yang nggak berbuah jadi berbuah, yang di sini yang berbuah 5 jadi 20. Dibersihkan pakai apa? Nah, ayat 3 katakan ini. Next. Kamu memang sudah bersih karena apa katanya? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita mau hidup kita dari yang tidak berbuah menjadi berbuah, atau yang sudah berbuah menjadi lebih banyak berbuah lagi, maka kita harus dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, ada yang senang baca saat teduh enggak? Ada yang senang baca Alkitab enggak? Jadi kalau bilang, Tuhan kok hidup gua nih gini-gini, hidup saya kok gini-gini aja gitu. Jangan-jangan ya kita enggak dipupuk gitu ya. Kita enggak dapat pupuk. Memang dibersihin ini enggak menyenangkan ya. Bahkan mungkin menyakitkan. Mungkin Tuhan meminta kita untuk melepaskan sesuatu yang kita sukai begitu ya. Mungkin kita disuruh meninggalkan kebiasaan buruk, atau bahkan mengakhiri hubungan yang enggak sehat, yang toksik dengan orang. Tapi aku senang sih di tempat itu, tapi itu toksik. Nah, mungkin kita enggak suka, gitu ya. Tapi firman Tuhan akan mengatakan, iya, enggak. Dia enggak akan menambah-nambahkan, begitu ya. Tapi percayalah, ini adalah cara Tuhan untuk membebaskan kita dari hal-hal yang menghalangi kita untuk apa? Bertumbuh dan berbuah. Nah, firman Tuhan sanggup melakukan ini karena apa? Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16-17 ya. Next. Firman Tuhan pupuk yang baik. Karena apa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu artinya firman Tuhan ya. Memang katanya apa? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia berbuah karena apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mudahnya begini, misalkan hidup kita ini nggak oke ini ya, ke sono tuh, ke kiri misalkan ya, ke kiri ke sini. Orangnya lagi nggak oke-okenya, lagi di bawah, pergumulan ini itu, hidup lagi bergumul dengan dosa begitu, nggak sabaran, cepat marah segala macam di situ. Tapi kita mau dipupuk sama firman Tuhan. Dikatakan di sini apa? Firman itu mengajar apa? Agar membarui pikiran kita yang tadinya ke arah dunia itu diubah menjadi selaras dengan yang Roma 12 ayat 2, tidak sama dengan dunia, tapi dengan hati pikirannya Tuhan. Nah, bukan hanya diajar, dikatakan di situ, dinyatakan kesalahan-kesalahannya. Untuk apa? Untuk agar kita bisa tobat, bisa kembali, sadar, oh iya ya. Nah, di titik ini, maka yang tadinya ke sini, kita nanti jadi belok, arahnya udah mulai ke sini, udah mulai bertobat. Nah, bukan hanya sampai di situ, di sana diberikan petunjuk untuk melakukan kelakuan baik. Begini loh baiknya sebenarnya, gitu. Di sini dari yang tidak berbuah jadi mulai berbuah, dari pemarah menjadi peramah, jadi orang yang nggak sabar jadi orang yang sabar. Nah, dari sini udah dikasih tahu, yang begini nih harus jadi orang. Arahnya dari tadinya ke sini jadi ke sini. Ini seperti tadi ranting yang di bawah tanah dibersihin Tuhan naik ke atas. Disinilah kita jadi berbuah buat anak kita, buat pasangan kita. Tapi bukan cuma sampai di situ. Tuhan katakan apa? Terus dididik kepada kebenaran. Ujungnya yang udah berbuah tambah berbuah. Begitu maksudnya firman Tuhan ini. Jadi seperti firman Tuhan yang tadi, ranting yang tadinya enggak berbuah jadi berbuah. Yang udah berbuah jadi tambah berbuah. Salah satunya kalau kita mau diarahkan oleh firman Tuhan. Yang malas kerja jadi rajin, jadi ulet. Yang enggak jujur jadi jujur. Yang cepat resah, khawatir jadi penuh damai sejahtera. Enggak akan diam, akan terus ditingkatkan sama Tuhan. Agar apa? Ini mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, menjadi buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang. Jadi kalau kita mau hidup, kita menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita, kita harus tinggal di dalam Kristus yang pertama. Yang kedua, kita harus mau dipupuk oleh firman Tuhan gitu ya. Saya menutup dengan satu kisah juga ya. Ada yang pernah lihat ini Tim Tebow? Pernah mungkin dengar ceritanya, terkenal banget ya. Dia ini atlet terkenal banget football Amerika. Dia punya pacar cantik banget namanya Olivia Culpo ya. Kenapa cantik banget ya? Dia Miss Universe gitu ya, udah pasti cantik begitu ya. Tapi ada yang tahu ceritanya, sekian waktu dia udah pacaran diputusin sama Miss Universe ini, Olivia Culpo. Kenapa? Bukan nggak kurang ganteng ya? Karena kan ganteng banget tuh. Bukan kurang terkenal, dia terkenal banget. Bukan gak banyak duit, dia atlet football. Di Amerika terkenal banget football. Tapi kenapa diputusin? Karena
Tim Tebow itu anak Tuhan. Dia keturunan misionaris bapaknya itu begitu ya. Dia nggak mau diajak. Jadi gini, si Oliver Pulpo tuh, aduh pacaran sekian lama tapi nggak mau diajak begituan. Gitu. Oliver Pulpo pengen melakukan hubungan di luar pernikahan. Tim Tebow nggak mau. Harus menikah dulu baru saya melakukan hubungan begitu. Itu anak Tuhan. Kalau gitu putus aja. Coba. Ini Miss Universe nih. Tapi demi tadi firman Tuhan katakan enggak begitu caranya. Aku harus hidup seperti kata firman Tuhan. Oke, dia lebih pilih mengikuti firman Tuhan. Dia diputuskan dan ya kita tahu dia putus sekarang. Tapi apa yang dilakukan Tim Tebow itu menginspirasi banyak orang. Di Amerika yang mulai memandang kekudusan pernikahan itu jelek banget kan. Mereka hidup seenaknya aja. Tapi ini menunjukkan, membangkitkan lagi. Orang melihat harus menjaga pernikahan, harus menjaga kekudusan dalam pernikahan. Ini orang yang berbuah. Ini orang yang menunjukkan dan mempengaruhi dan bisa dirasakan oleh orang-orang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena itu yuk mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian ya untuk lebih mendaratkan ini. Next. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk yuk mulai kita ini belajar untuk komit ya. Yuk berhubungan intim dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, baca saat teduh. Enggak ada cara lagi. Dalam hati diperkuat Roh Kudus, di luar ditambahkan firman Tuhan. Terus berikutnya izinkan sekali lagi Roh Kudus memimpin kita. Karena nanti di sini mesinnya ada dua nih. Ada mesin kedagingan, ada mesin Roh Kudus. Kita mau ikut mana? Itu pilihan kita. Mengikut mananya. Gitu ya. Ingat ya, di dalam hidup anak Tuhan, kenapa kita masih bisa berdosa? Karena ada dua mesin di sini. Mesin kedagingan, mesin Roh Kudus nih. Mana yang lebih besar? Mana yang dibeli banyak makan oleh kita? Anjing hitam dan anjing putih. Yang menang mana kalau diaduin? Yang diberi banyak makan. Roh Kudus dengan kedagingan kita. Mana yang akan menguasai kita? Itu yang lebih banyak diperhatikan oleh kita. Gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, mari jangan dibaca doang. Kalau dibaca banyak orang yang hafal khatam Alkitab ya, ayat-ayat untuk jadi hamba Tuhan dulu saya harus ngapalin 1000 ayat. Begitu, untuk masuk STB dulu tuh gitu. Ada tes 1000 ayat. Nanti dites, harus lulus tuh, kalau lulus dikasih nilai kalau kita lulus 100 ayat, bener. Jadi dikasih dulu 1000 ayat untuk dihafalin. Nanti dikeluarin nih ayat-ayat ini gitu ya, harus lulus 100. Yang sekarang enggak tahu nih. Gitu atau enggak gitu ya. Tapi dulu begitu saya ya. Tapi untuk apa sebenarnya kalau dia cuma dihafal doang? Enggak ditaati, enggak dikerjakan. Lebih baik punya 1 ayat tapi dikerjakan daripada 1000 ayat cuma ada di pikiran. Begitu kan? Yuk kita libatkan Roh Kudus, dipupuk oleh kebenaran firman Tuhan, dan semoga kita jadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami mengaku bahwa kami sering kali gagal untuk hidup berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu boleh memenuhi kami, memampukan kami untuk tinggal di dalam Kristus dan dalam firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan pencobaan, dan tolong kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu dunia. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan perjamuan kudus ya.